Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Saya di sini dan rekan-rekan saya akan menjelaskan sumber daya alam yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Ferdi, yang kedua Fatma, dan yang terakhir Irmayanti, yaitu saya sendiri. Langsung saja, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dapat diperbaharui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan jumlahnya tidak terbatas. Jika habis, maka akan sulit untuk digantikan. Adapun sumber daya utama yang paling dominan di Kota Bandung adalah air. Bandung memiliki sumber air yang melimpah. Hal ini memungkinkan kota ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduknya, serta untuk berbagai keperluan industri dan pertanian hingga wisata alam dan kebutuhan hutan. Adapun mengidentifikasi sumber daya alam utama yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung dengan letak geografis yang strategis dan sejarah panjang sebagai pusat keberadaban memiliki beberapa sumber daya alam yang cukup signifikan. Meskipun dominan sebagai pusat industri dan jasa, potensi alam di Bandung masih dapat dimanfaatkan secara optimal. Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang bertambah membutuhkan sumber daya air yang memenuhi kebutuhannya. Sumber daya air di Kota Bandung berasal dari dua sumber utama, yaitu dari air dari permukaan dan air dari tanah. Air dari permukaan biasa disebut dengan air dari permukaan yaitu Sungai Citarum, Sungai Waduk, dan sungai lainnya. Adapun dari air tanah yaitu aquifer. Adapun judul kedua yaitu menganalisis kebijakan dan dampaknya terhadap pengolahan sumber daya alam. Selanjutnya, analisis kebijakan dan dampaknya terhadap pengolahan sumber daya alam air dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada konversi sumber daya air, dibagi menjadi 3 bagian. Pembentukan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Bandung berusaha menambah jumlah ruang terbuka hijau seperti taman dan hutan kota agar bisa menyerap air hujan dalam mengurangi limpasan permukaan. Yang kedua ada rehabilitas daerah aliran sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Usaha rehabilitas DAS ini dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas air dan meningkatkan kemampuan menyimpan air tanah. Yang ketiga ada pelestarian mata air. Pemerintah melakukan perlindungan dan pelestarian mata air sebagai sumber utama. Adapun bagian B, pengelolaan air limbah. Peningkatan pengolahan air limbah, pembangunan dan meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau biasa disingkat IPAL untuk mengurangi pencemaran air. Terus yang kedua, penerapan peraturan yang ketat. Penegakan peraturan yang ketat terhadap pembangunan limbah cair ke dalam air. Terus di bagian C ada efisiensi penggunaan air, sosialisasi penghematan air melalui beberapa program masyarakat didorong untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada penerapan teknologi hemat air, penggunaan teknologi hemat air pada bangunan-bangunan publik dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya. Terus bagian D, kerjasama dengan pihak terkait. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sekitar, kerjasama lintas wilayah untuk pengolahan sumber daya air secara terpadu. Adapun dampak kebijakannya, yang pertama meningkatkan kualitas air. Kebijakan-kebijakan tersebut secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas air di Kota Bandung. Yang kedua, peningkatan cadangan air tanah, rehabilitas DAS dan konversi sumber daya air membantu meningkatkan cadangan air tanah. Mitigasi bencana banjir dengan adanya ruang terbuka hijau yang lebih luas dan pengolahan drainase yang baik, risiko banjir dapat dikurangi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya air bersih berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat air dan menjaga lingkungan. Terus yang kelima, tantangan yang masih ada. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam pengolahan sumber daya air di Kota Bandung masih ada seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, perubahan iklim, dan masih adanya aktivitas yang mencemar. Selanjutnya, analisis eksternalitas positif dan negatif sumber daya alam. Selanjutnya ada analisis eksternalitas positif dan negatif sumber daya alam air. Adapun eksternal positif dari sumber daya air ini, yang pertama ada ketersediaan air yang stabil untuk irigasi, membantu mendukung
peningkatan produksi pangan, meningkatkan pendapatan petani serta mendukung ketahanan regional. Adapun yang kedua, sumber daya untuk energi pariwisata. Pembangkit listrik tenaga air berkontribusi pada penyediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, wisata bebas air seperti danau dan sumber daya air panas meningkatkan pendapatan daerah serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Terus selanjutnya, konversi dan ekosistem air. Konversi air mendukung keberlanjutan lingkungan, menjaga ekosistem perairan, dan memastikan ketersediaan air jangka panjang bagi generasi mendatang. Adapun dampak negatifnya, yang pertama ada eksternalitas negatif. Populasi air berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, mengurangi kualitas air untuk kebutuhan domestik, dan menurunkan produktivitas pertanian yang bergantung pada air bersih. Selain itu, pencemaran air juga merusak ekosistem perairan dan mematikan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada efeksi air tanah. Pengembalian air tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan muka tanah, meningkatkan risiko amblesan subsidence dan penurunan kualitas air tanah yang menyebabkan krisis air di masa depan. Hal ini juga mengakibatkan biaya lebih tinggi untuk memperoleh air bersih, terutama bagi masyarakat miskin. Selanjutnya ada banjir dan krisis air. Banjir mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kehilangan properti, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Krisis air di musim kemarau menyebabkan ketidakstabilan pasokan air terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu studi kasus pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang kompleks dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang. Nah, Kota Bandung memiliki program pengelolaan air bersih yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dan akses air bersih bagi masyarakat. Nah, program ini meliputi pembangunan sistem pengelolaan air limbah, rehabilitas sungai, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Program ini telah berhasil meningkatkan kualitas air di beberapa sungai di Kota Bandung dan meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Salah satu contoh dari studi kasus yang kami ambil yaitu Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum merupakan sumber air utama Kota Bandung, tetapi juga menghadapi masalah pencemaran. Nah, program air bersih dapat difokuskan pada rehabilitas Sungai Citarum dan peningkatan kualitas air di wilayah ini. Tujuannya untuk merehabilitasi Sungai Citarum dan meningkatkan kualitas airnya untuk mencapai target layak minum pada tahun 2025. Materi selanjutnya yaitu analisis tentang pengelolaan sumber daya alam utama yang ada di Kota Bandung. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bandung dengan pertumbuhan penduduk dan industri yang pesat masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya air yang terbatas. Nah, analisis ini akan membahas berbagai aspek pengelolaan air di Bandung, mulai dari sumber daya, kebutuhan, hingga upaya konservasi dan tantangan yang dihadapi. Bandung memiliki beberapa sumber daya air utama. Yang pertama itu sungai, contohnya Sungai Citarum, Sungai Cikapundung, dan Sungai Cikadut. Nah, sungai ini merupakan sumber air utama bagi Kota Bandung. Sungai-sungai ini mengalir melalui wilayah yang luas dan berperan penting dalam menopang kehidupan masyarakat. Yang kedua itu mata air. Nah, Bandung juga memiliki banyak mata air yang tersebar di berbagai wilayah. Mata air ini merupakan sumber air bersih yang penting bagi penduduk. Yang ketiga itu air tanah. Air tanah merupakan sumber daya air yang penting di Bandung, namun eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan kerusakan lingkungan. Adapun kebutuhan air di Kota Bandung
Jadi kebutuhan air di Kota Bandung itu terus meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan air di Bandung. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk. Nah, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Bandung menyebabkan peningkatan kebutuhan air untuk keperluan domestik seperti minum, memasak, dan mandi. Yang kedua itu pertumbuhan industri. Nah, industri di Bandung membutuhkan air dalam jumlah besar untuk proses produksi. Yang ketiga itu pariwisata. Nah, sektor pariwisata di Bandung juga membutuhkan air untuk berbagai keperluan seperti hotel, restoran, dan objek wisata. Adapun tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung, pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu pencemaran. Nah, sungai-sungai di Bandung mengalami pencemaran akibat limbah industri dan domestik. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam kesehatan masyarakat. Yang kedua itu penurunan muka air tanah. Nah, eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan berdampak pada kestabilan tanah. Yang ketiga itu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan dan meningkatkan resiko kekeringan. Hal ini dapat mengancam ketersediaan air di Bandung. Yang keempat itu konflik penggunaan air. Nah, konflik penggunaan air dapat terjadi antara berbagai pihak seperti penduduk, industri, dan pertanian. Adapun upaya konservasi dan pengelolaan air di Kota Bandung, jadi pemerintah Kota Bandung dan berbagai pihak terkait melakukan upaya untuk mengelola dan melestarikan sumber daya air. Yang pertama itu program pengelolaan limbah. Jadi pemerintah Kota Bandung telah membangun beberapa instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk mengurangi pencemaran air. Yang kedua itu konservasi air tanah. Nah, pemerintah Kota Bandung juga telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur eksploitasi air tanah dan mendorong penggunaan air permukaan. Yang ketiga itu penghijauan. Nah, program penghijauan di sekitar sungai dan hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan resapan air dan mengurangi erosi tanah. Yang keempat itu peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, pemerintah dari berbagai organisasi masyarakat melakukan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air. Mengidentifikasi apakah di Kota Bandung memiliki transisi energi. Jadi di Kota Bandung terdapat berbagai inisiatif transisi energi yang mencakup upaya peralihan dari penggunaan energi berbasis fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pemanfaatan energi terbarukan yang pertama panel surya. Beberapa institusi di Kota Bandung seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB telah memanfaatkan panel surya untuk menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan panel surya di gedung-gedung kampus dan fasilitas publik. Fasilitas publik termasuk beberapa sekolah dan kantor pemerintahan juga mulai memasang panel-panel surya sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, energi biomasa. Limbah organik dan dari rumah tangga dan pasar diolah menjadi biomasa untuk menghasilkan energi. Program ini mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya itu transportasi ramah lingkungan. Yang pertama, bus listrik. Kota Bandung telah memulai mengoperasikan bus listrik sebagai bagian dari armada transportasi umum. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi emisi korban dari kendaraan berbahan bakar fosil. Yang kedua, kendaraan listrik pribadi. Penggunaan kendaraan listrik mulai meningkat di Kota Bandung. Pemerintah mendukungnya dengan membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau SPKLU di beberapa titik strategis. Yang terakhir, transportasi massal. Upaya pengembangan sistem transportasi umum seperti Transmetro Bandung bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan konsumsi bahan bakar fosil. Selanjutnya, efisiensi energi. Yang pertama, penerapan jalanan umum. Pemerintah Kota Bandung telah mengganti lampu penerangan jalan umum dengan lampu LED hemat energi. Ini membantu mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Yang kedua, gedung hemat energi.
Beberapa gedung pemerintah dan swasta di Kota Bandung mulai menerapkan konsep bangunan hijau, seperti memanfaatkan pencahayaan alami dan sistem pendingin udara hemat energi. Pengelolaan sampah untuk energi. Yang pertama, biogas. Sampah organik dari rumah tangga dan pasar tradisional diolah menjadi biogas. Program ini diterapkan di beberapa komunitas untuk memenuhi kebutuhan energi lokal. Yang kedua, pemanfaatan gas metana. Tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari sampah untuk diolah menjadi energi listrik. Adapun yang terakhir, kesimpulan mengenai rencana pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan bagaimana bentuk rekomendasi berdasarkan yang telah dianalisis. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu Kota Bandung dengan potensi sumber daya alam yang melimpah menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, seperti pencemaran lingkungan, ketergantungan pada energi fosil, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Pemerintah dan masyarakat Bandung telah mengimplementasikan berbagai upaya, termasuk pengelolaan air bersih melalui sistem pengolahan air limbah dan rehabilitas sungai, seperti transisi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya dan biomasa. Selain itu, transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik dan pengembangan sistem transportasi massal serta pengelolaan sampah untuk energi juga menjadi bagian dari langkah-langkah menuju keberlanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti pembiayaan dan infrastruktur, komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan air yang bijaksana menunjukkan bahwa Bandung berpotensi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik bagi kualitas hidup masyarakat. Itulah tadi hasil pemaparan dari materi sumber daya alam yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.